Misalnya ibu-ibu dulu sekolah sampai SMA pakai rok pendek, bapak-bapak pakai rok pula, pakai celana pendek. SMP masih celana pendek, bulu kaki itu langsung belok itu masih celana pendek. Enak bu, ibu-ibu lengan pendek, bulu ketiak lah keluar, apa ini? Karena ulama kala itu tidak berada dalam posisi penentu kebijakan. Ini efek. Karena dianggap kita orang beragama ini, orang yang mengerti tentang agama ini tidak boleh masuk ke pemerintahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan kita ini akan selalu ada pilihan-pilihan. Nah, karena itulah Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, kita nggak boleh saklek. Nggak boleh saklek. Saklek maaf boleh bahasa kita. Nggak boleh kaku ya. Nggak boleh kaku, nggak boleh monoton. Ya, selalu ada pilihan-pilihan. Dan pilihan-pilihan ini ya boleh dilakukan, boleh dilakukan. Nah, contoh kekinian yang selalu kita baca di literatur-literatur, kadang orang-orang Khawarij dulu, ya orang-orang Khawarij ini dia nggak mau agama ini mereka anggap jadi kaku, sehingga ketika terjadi perperangan antara Ali dan Muawiyah, ini kan orang Khawarij memilih jalan kekakuannya. Ini orang Islam sama orang Islam berhadapan, akhirnya saling membunuh, perang ya. Sebenarnya orang Islam tak boleh membunuh orang Islam. Haram hukumnya membunuh orang Islam. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu membunuh itu harus dilakukan. Maka nanti dalam syariat ada membunuh dengan jalan yang benar. Bagaimana membunuh jalan yang benar? Membunuh pencuri, perampok. Ya. Nah, pada dasarnya yang mencuri ini orang Islam juga. Kita yang dicuri orang Islam juga. Tetapi ketika dia mencuri, bahwa Bapak ketika dirampok, apa Bapak akan berkata, biar jelas dia mencuri, ini orang Islam, dan kau terpukul sama Bapak, mengalir darahnya berdosa? Kan tidak gitu kan? Karena di sini sebenarnya bukan Islam ke Islam lagi. Ini sekarang di satu sisi ada kebenaran, ada kebatilan. Maka menuntaskan kebatilan itu adalah diperintah. Sebab itulah ketika terjadi perperangan antara Ali dan Muawiyah itu pada dasarnya tidak lagi Islam ke Islam, tetapi adanya upaya pemberontakan dan kebenaran harus dipertahankan. Lalu orang Khawarij tak bisa ngaji, akhirnya dia keluar, disebut Khawarij, ukhruj, keluar dari kelompok itu, lalu menyalahkan kedua-duanya sehingga orang dua ini halal darahnya. Ini yang kacau. Ini pemikiran-pemikiran Khawarij ini hari ini kan ada yang disebut dengan orang neo Khawarij. Cara berpikir Khawarij ini yang mereka ini saklek. Kalau tidak begini haram, kalau ini masuk neraka. Ini neo Khawarij. Ya, tidak ada pilihan-pilihan, menonton dan beribad. Terus dulu setelah zaman kejayaan Islam, ada semasa di era itu orang menganggap orang Islam ini tak boleh jadi pejabat, karena pejabat itu dekat dengan
berbagai kecurangan. Makanya saya juga ngerasa waktu kecil-kecil dulu kalau nengok pejabat kok udah hebat. Kok dah betul. Kok pasti menyala. Ada terasa ada mindset ini. Sehingga orang-orang ulama tidak boleh dekat dengan kekuasaan. Efeknya, apa efeknya? Karena orang-orang yang berilmu, orang-orang yang paham tentang agama itu tidak berada dalam kekuasaan, akhirnya yang berkuasa orang-orang yang tidak mengerti tentang agama. Sebab itulah mengapa mulai di zaman kita sebutin lah, tidak usah orde lama, orde baru saja yang kita hidup di dalamnya, itu kan terasa oleh kita bahwa agama itu tidak menjadi jalan hidup kita. Misalnya ibu-ibu dulu sekolah sampai SMA pakai rok pendek, padahal kita belajar di mana-mana bahwa itu aurat. Tahu tak ulama-ulama kala itu? Tahu. Bapak-bapak pakai rok pula. Pakai celana pendek, SMP masih celana pendek. Bulu kaki itu langsung belok gitu, masih bercelana pendek. Enak bu. Ibu-ibu lengan pendek, bulu ketiak lah keluar. Apa pendek? Karena ulama kala itu tidak berada dalam posisi penentu kebijakan. Ini efek. Karena dianggap kita orang beragama ini, orang yang mengerti tentang agama ini tidak boleh masuk ke pemerintahan. Sehingga ada juga dulu zaman mau jadi dokter, itu payah jadi orang Islam. Karena orang Islam ini maunya berzikir. Makanya ada sebuah cerita, ada Sahal bin Abdul Fattah, itu seorang dokter hebat di zamannya. Dia itu anak kiai. Orang-orang, kok anak kiai jadi dokter? Nah, maunya jadi kiai. Nah, ini gitu-gitu ya. Jadi ini zaman itu jadi perbunyikan lah. Padahal zaman sebelum itu orang jadi ribet. Ini jadi curiga pula nih kalau ulama sakit bawa ke dokternya non. Jangan-jangan bukan disuntik bongahnya pak. Oh iya jadi gitu-gitu. Jadi ada masanya ketika itu ya jadi seperti itu pikirannya. Karena penyesatan pikiran tadi. Padahal dia lupa sejarah Nabi itu adalah juga politisi, pemimpin, para sahabat, ulama rasyidin itu orang menjadi penentu kebijakan. Nah, Bapak Ibu sama Allah berbahagia karena pikiran Khawarij ini tadi akhirnya datang penyesatan. Ya kan? Akhirnya agama ini terasa bahasanya dikotomi ya, dibagi dua. Ini ilmu agama, ini ilmu dunia. Kalau ada gitu. Ini orang-orang yang Khawarij itu bilang gitu. Kalau ibu-ibu jadi ahli kimia dianggap bukan ilmu agama. Nah, ini penyesatan. Sehingga orang-orang Islam tidak ada di sini. Itu salah. Tidak ada dikotomi ilmu, semuanya ilmu agama. Mau ibu ahli kimia, ahli biologi, bapak-bapak ahli rudal, tidak masalah lah, rudal apa lah bukan. Ya, tetap itu ilmu agama. Karena ahli rudal bapak ini nanti dipentingkan itu untuk membela negara, mempertahankan negara. Kalau kita tidak ahli, rudal lawan lambe jalan tidak ahli. Orang sekian per detik letibo awak lamo lo mengengkol ni rudal pakai pom-pom ke rudal. Jadi kan gitu. Ini masih
banyak sekarang ilmu agama, ilmu enggak agama. Maka ada sekarang Maqori Riau nih, ini ibu-ibu nampak gedung baru di Purna MTQ ya, belum diresmikan lagi. Itu gedung Maqori namanya. Maqori ini Markas Quran Riau. Nah, ini bahasa Arab itu ilmu singkatan. Nah, ya. Tapi Maqori itu artinya adalah ya hal-hal yang berhubungan dengan masalah Al-Quran. Bahasa Arab yang bisa di-Indonesiakan. Jadi dua sisi. Ya kan? Itu rencananya, niatnya adalah di sini akan digembleng anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Penghafal Quran bersanad. Terus nanti kalau kuliah itu kuliahnya diharapkan jangan jadi ahli hadis, ahli tafsir, jangan. Dia nanti kuliahnya mesti misalnya jadi dokter, jadi ahli bom. Tapi bomnya mesti ada bom yang benar, jangan bom emak ini bom yang ada salah. Ahli kimia, ahli perminyakan, ahli bumi, ahli apalah yang yang memecah dikotomi ini tadi. Jangan dianggap kalau lah hafal Quran itu ya berarti jadi ulama lah. Tidak mesti jadi ulama dalam pengertian ahli tafsir, tidak mesti gitu. Karena pimpinan Maqori di Madinah itu dokter spesialis. Nah, itu inspirasi. Jadi harus gitu. Nah, Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, kita ingin kembalikan bahwa agama ini sejatinya tidak membelah ilmu itu. Nah, Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, kita harus masuk ke era ini. Jadi anak-anak kita diajak menghafal Quran bukan berarti dia nanti serta-merta harus jadi kiai, jadi nyai, nggak mesti harus gitu. Tentara, ini sekarang Gubernur Riau Pak Edi punya lagi lembaga tahfiz di Kulim. Yang diterima per tahun itu cuma 7 orang. Diharapkan kata Pak Edi ini yang 7 ini jadi jenderal di situ kita. Jadi masuk ke akademi militer karena dia orang militer. Jadi jalur masuknya sekarang kan udah dibuka orang. Jalur masuk tahfiz. Jadi angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, tapi penghafal ya kan? Keren. Jadi nanti ketika dia membawa pesawat di angkatan udara itu Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ini setan dalam. Jangan yang mati lah, kena mati lah. Oh, yang aku boleh cuma. Nah, itu dia. Ya kan? Jadi Bapak Ibu hamba Allah berbahagia. Jadi agama ini tidak dikotomi. Jangan kayak kita orang Khawarij. Kita harus jadi dokter. Sekarang kemarin saya ke Duri. Itu ada lembaga tahfiz dikelola oleh seorang dokter. Namanya Dokter Teni. Itu lembaga tahfiznya namanya Tijaratan Lan Tabura. Mantap namanya. Tijaratan Lan Tabura. Usaha yang tidak pernah merugi. Wow, namanya keren. Ternyata di situ 3 orang cuma orang Riau dari 23 santrinya. Ada yang dari NTB, dari Sulawesi, karena dia free. Saya sampai ke situ kemarin hari Kamis, ini hari Sabtu, hari Ahad, Kamis. Sampai situ, oh luar biasa anak-anak kita menghafal Quran. Menghafal Qurannya pakai qiraat 10. Awak kiroat yang 1 kalau selesai
Orang lah kiroat 10. Ya kan? Jadi nanti ilmu kiroat ini menjadi bermasyarakat. Ibu-ibu nanti dengar imam itu. Maliki yaumiddin. Kok sase imam. Oh, ternyata riwayat qaulun maknanya pendek. Maliki yaumiddin. Nah, nanti riwayat Abu Amr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, nanti ibu-ibu lah ahli qiraat. Mantap, berarti kok Abu Amr. Apa itu? Gitu. Ya, itu qiraat. Ya kan? Baca ayatnya. Wadduha wal-laili idza saja. Orang merubah kan? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairul laka minal uli. Oh, gitu dibaca dia. Jadi bu, ikut aja orang Melayu lah memang gitu. Ya. Oh, qiraat 10 mah. Ya kan? Sekarang kita sebenarnya ini para qori-qori ini sudah diajarkan 3 imam baru. Dia sebenarnya 10, 12, 14, ini macam-macam, ada 10, dapat 10 ini keren. Imam yang 10, nanti ada lagi, ada imam 12, 14 yang mutawatir 10. Jadi ada cara membaca macam-macam. Jadi kita di ibu-ibu kalau ikut dengar MTQ itu orang dah baca qiraat 3 baru dari 10 yang direncanakan, baru 3 imam. Imam Nafi', riwayat Qalun dan Waras, Ibnu Katsir, Al-Bazi dan Kumbul, Imam Abu Amr atau Abu Amru, Ad-Duri As-Susi. Kalau As-Susi itu kan polisi, As-Susi kok imam qiraat, tapi laki-laki. Namanya tidak Susiatli dong, As-Susi. Kan gitu kan. Ibu-ibu dirahmati Allah. Jadi kembali ke kajian kita tadi, bahwa selalu ada pilihan. Ya, jangan kita kayak Khawarij, ribet sakit. Ibu-ibu hati-hati, ini neo Khawarij ini di tengah masyarakat kita udah mulai ada. Pokoknya asal tidak serupa ini haram, itu mirip-mirip. Terus di zamannya era Fathul Mu'in atau Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau ini kita hubungkan dengan kondisi kita hari ini, kita memilih pemimpin. Andaikan pemimpin itu 2 aja yang kita pilih, misalnya 2. Yang satu orang ahli maksiat, yang satu ahli agama atau orang soleh lah. Ahli maksiat versus orang soleh. Orang maksiat itu kan pendukungnya banyak juga, enak. Karena memang orang maksiat ini kan, kalau orang maksiat kok nanti yang berkuasa, tentu awak bisa gitu, kayak gitu kan. Sementara orang ahli maksiat kok pitinya banyak. Ibu-ibu dibaginya telangkuang, tentu ibu pilihnya, enak. Baginya baju seragam, dibaginya sajadah, dibantu ini, kita lah suku aja langsung. Kok ibu pilih tu bu? Ikut ni joleh nampak ni, ikut ni lain bagi awak, ikut ni lain tentu awak, ni lain tak joleh nampak. Kan gitu, selalu gitu ya. Karena memang orang suka bagi-bagi duit ini, memang duit ini orang selalu tahu fungsi duit. Jadi orang suka kalau ada bagi duit. Makanya banyak iklan di medsos itu, bininya berang, merajuk. Mana ibu nonton tak? Bini juga merajuk. Pas nak lalok, digesernya bantal ke lagi. Pas nak digesernya bantalinnya, ada piti. Ya gitu nak? Lalu kan? Ada piti di balik apa bantal tadi itu. Langsung elok.
Padahal tadinya nak berang-berang, ya kan? Nah, yang golak pasti lah nonton, yang alun golak pasti nak nonton acara nanti. Nah, jadi duit ini membuat orang lembut hatinya, ya kan? Lalu si ahli maksiat ini besar kemungkinannya terpilih, sementara orang yang soleh kok tadi tidak terpilih karena tidak mau. Orang soleh ini tidak boleh menyogok, masuk merokok, kan gitu nak. Maka di era Ibnu Hajar Al-Haytami ini, beliau berfatwa, kalau kondisinya seperti ini, maka orang soleh ini harus bayar. Kenapa? Karena di sini bukan menyogok. Yang namanya menyogok itu adalah membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Kalau ini tak, kita sedang membeli kebenaran. Aku bukan menyuruh cari menyogok ya, itu beda aku. Makanya harus lengkap nih ceritanya, jangan dipotong-potong, bahaya. Jadi yang soleh kok tadi harus ikut bayar. Ini bukan menyogok, ini membeli kebenaran. Karena kalau yang pertama tadi ahli maksiat yang menang, dah pasti maksiat akan merajalela. Tetapi kalau ini yang menang, lah pasti pula kebaikan akan datang. Maka kita belilah kebenaran itu, modal membeli kebenaran. Jadi ini tidak sogok, tapi harus dua. Jangan ibu dengan yang ikut sama. Nah, kalau sama-sama, sama tidak boleh saya. Membahas kok berdosa, itu menyogok. Karena kita ingin memperjuangkan sebuah kebenaran. Jadi dia tidak ribet, tidak sesaklek itu. Makanya dalam kaidahnya darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Menutup akan terjadinya kejelekan itu mesti didahulukan daripada menerapkan sebuah kebenaran. Menyogokkan pada dasarnya nggak boleh, tetapi ini nggak sogok nih. Kita sedang berikhtiar untuk membeli kebenaran. Soalnya kalau kau berkuasa nanti agama tidak bisa tegak. Nah, gitu. Saya itu hanya ingin menyatakan bahwa agama ini tidak sesaklek itu. Ada pilihan-pilihan. Makanya di zaman Umar bin Khattab ada orang mencuri tetapi tidak dipotong tangan. Karena oleh Umar dia mencuri ini beda motivasinya, bukan untuk mengayakan diri. Maka kita desa pemerintah untuk mengesahkan undang-undang KPK. Itu kan ada beberapa tawaran. Orang yang korupsi, pertama untuk memenuhi kebutuhan. Ada orang korupsi tapi untuk memenuhi kebutuhan. Kalau ini solusinya kita penuhi kebutuhan. Ada orang korupsi itu karena keserakahan. Ada orang korupsi karena prestise. Nah, itu kan beda. Untuk yang 2-3 tadi, Aiko dimiskinkan. Tapi kalau yang pertama tadi dicukupi, jadi beda hukumnya. Ya kan? Hukum itu beda. Ibu-ibu dah selesai sholat subuhnya, lah sudahlah makan apa menu kita subuh? Soto. Nah, Pak Haji tadi lah nyusun-nyusun Pak. Pak Haji rupanya ketua panitia subuh Pak. Nampaklah rupanya ada darah apa gitu, mungkin tadi malam luko apa kau ibu kasih tolong tak dimakan. Sholat ibu sah tak? Sah. Kan ibu kan baru tahu setelah makan lontong. Sesuatu yang tidak tahu itu nggak dihukum. Kita tuh baru akan dihukum setelah gitu kan, ini ada hukum orang. Jadi cuma caranya udah tak apa-apa gitu deh.
sholat lagi tidak perlu. Waktu sholatnya juga habis. Kan sudah makan apa tadi? Makan soto. Apa lagi? Nah ini beda hukum, beda keadaan, beda hukum. Kan? Sama dengan Pak Ketua datang ke rumah saya. Ini ada acara, datang. Saya tidak tahu. Apa kata ketua? Datang tadi ke rumah Ustaz juga tidak rupanya. Tidak tahu apa rupanya. Kalau mau tidak tahu, kena hukuman tidak? Ya tidak. Saya tidak kena hukuman untuk memuliakan orang kalau saya tidak tahu. Kan gitu kan? Jadi beda antara hukum dalam keadaan tertentu dengan keadaan yang lain, itu hukum itu tidak sama. Terus Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, ada lagi yang bertanya bahwa keadaan yang dalam keadaan darurah dengan keadaan yang normal itu hukumnya beda. Karena tidak saklek tadi. Sebab itulah ada seorang ahli kesehatan. Beliau, saya datang ke suatu daerah, beliau bertanya, apa hukumnya Ustaz? Saya suatu waktu pernah memasangkan infus, tapi infus itu sudah kadaluarsa. Tapi kalau saya tidak pasangkan, diduga orang mati. Ya, diduga orang mati. Kata itu kasusnya adalah kasus muntaber ya. Muntaber ini kan kehilangan cairan. Kalau dulu kan di kampung-kampung ini susah. Muntaber kadang disuruh dukun mengobati, dia aso-aso. Itu tuh tambah mencret kawan. Karena yang saya lawan itu katanya adalah tingginya praktek perdukunan ya teman-teman dulu. Sementara orang ini sudah kehilangan cairan. Karena banyaknya orang yang sakit, ini infusnya tak ada lagi expired. Bismillah saya pasangkan infus yang expired ini, tapi qadarullah lain tidak mati, sehat. Tapi perilaku saya itu kan sebenarnya berspekulasi. Apa hukumnya? Tentu kita harus tanya ke orang ahli kesehatan ya. Maka sama dengan ini, expirednya alat-alat itu ada enggak rentang waktunya. Sama dengan kita ini makan sahur itu berbunyilah serine. Itu sebenarnya masih ada waktu 10 menit. Jadi kalau ibu terlambat jago, serine lah berbunyi, makannya juga 10 menit. Minum sama makan di waktu yang sama. Lalu bapak yang merokok lebih dulu. Saya merokok kalau disatu-satukan nggak dapat salah satu. Ya, ada itu waktu 10, berarti kan masih dalam rentang waktu itu. Oh ada Ustaz, saya gini katanya. Ini expirednya tanggal 13 Januari. Itu sebenarnya masih diberi rentang tentang tak sepekan, tak 10 hari gitu. Jadi bila expirednya itu masih dalam rentang waktu itu tentu pasti boleh. Nah sekarang kalau dia dah lewat, tentu ada indikator. Misalnya kalau air ini dia ada berbuih, berarti tanda yang tidak bagus. Wah memang masih bagus lah. Berarti itu Bapak bekerja sesuai dengan ilmu pengetahuan. Itu boleh. Jadi ada alternatif yang bisa kita bantu orang supaya haram, tidak mesti gitu. Karena itu ada alternatif dalam agama kita ini. Jadi tidak saklek, tidak ribet. Jadi boleh ya boleh. Makanya kita membolehkan itu berdasarkan pengetahuan. Jadi kebolehan-kebolehan yang seolah-olah tak lazim tadi itu tetap dalam koridor pengetahuan. Ada ilmunya sehingga dia menjadi sah dan legal untuk dilakukan. Jadi
Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, agama kita ini selalu ada pilihan-pilihan. Karena itu teruslah belajar agar kita tidak menjadi orang yang saklek dan ribet.